Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rijal Renaldi dengan NIM 22552011110032. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Fakultas Teknik Program Studi S1 Informatika. Pada video kali ini saya akan membawakan materi dari mata kuliah Data Warehouse, yang mana tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Dan tugas ini ditugaskan oleh Bapak Kamarudin MKom. Langsung saja kita masuk ke materinya. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengantar Data Warehouse. Jadi Data Warehouse ini adalah sistem penyimpanan data secara terpusat yang mana fungsinya untuk mendukung proses analisis dan pengambilan keputusan secara strategis. Sistem ini mengintegrasikan data dari berbagai sumber dengan melalui proses ETL, yaitu extract, transform, dan load. Jadi Bill Inmon, pencetus konsep ini pada tahun 1980-an, menjelaskan perbedaan utama antara data warehouse dan database operasional. Jadi data warehouse itu fokus pada analisis historis, sementara database operasional menangani transaksi harian. Sistem ini memiliki karakteristik utama seperti orientasi pada subjek, terintegrasi, menyimpan data historis, dan bersifat tidak berubah. Data warehouse banyak digunakan di sektor retail, keuangan, kesehatan, hingga e-commerce untuk mendukung keputusan berbasis data. Kita masuk ke materi arsitektur data warehouse. Jadi arsitektur data warehouse ini terdiri dari beberapa komponen utama seperti sumber data, area staging untuk proses ETL, penyimpanan terpusat, dan alat bisnis intelijen untuk visualisasi data. Terdapat dua pendekatan utama. Yang pertama itu ada on-premise untuk dikontrol penuh dengan cloud base yang lebih fleksibel serta hemat biaya. Pilihan arsitektur harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan yang membutuhkannya, volume data, serta tingkat kompleksitas analisisnya. Masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu pemodelan data. Jadi pemodelan data ini bertujuan untuk menyusun data agar optimal untuk dianalisis. Teknik yang umum digunakan adalah pemodelan dimensi seperti star skema untuk kesederhanaan dan snowflake skema untuk efisiensi penyimpanan. Konsep slowly changing dimension atau sering disebut SCD membantu mengelola perubahan data historis dengan metode tertentu, seperti menyimpan data lama atau hanya memperbarui data baru. Masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu proses ETL. Jadi proses ETL ini mencakup 3 tahapan utama. Tahapan yang pertama yaitu ekstraksi, yang mana data itu diambil dari berbagai sumber internal dan eksternal. Kemudian masuk ke tahap transformasi. Jadi di dalam tahap transformasi ini itu tahapannya untuk membersihkan data dan mengubahnya agar sesuai dengan format yang kita butuhkan. Yang terakhir, data yang telah siap dimuat ke dalam penyimpanan akhir. Pada tahap loading, proses ini memastikan data sudah terintegrasi dan siap untuk dianalisis. Masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu data quality dan master data management. Jadi kualitas data merupakan elemen kunci dalam data warehouse, mencakup aspek seperti akurasi, kelengkapan data, dan konsistensi data. Master data management atau kerap kita sebut MDM memastikan bahwa data utama tetap seragam di seluruh organisasi. Proses ini melibatkan validasi, penghapusan duplikasi, dan pengisian data yang hilang untuk menjaga kualitas dan keandalan data. Materi selanjutnya yaitu OLAP. OLAP atau kerap kita sebut dengan Online Analytical Processing adalah teknologi untuk menganalisis data multidimensional. Dengan operasi seperti slice, dice, drill down, dan roll up, OLAP ini memungkinkan organisasi menganalisis data secara cepat dan mendalam. Terdapat 3 jenis utama dari sistem OLAP ini. Yang pertama itu ada multidimensional OLAP, yang mana digunakan untuk kecepatan. Kemudian ada relational OLAP, yang digunakan untuk kefleksibilitasan. Dan yang terakhir itu ada hybrid, yang mana menggabungkan dari kedua jenis utama tadi. Masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu data mining. Data mining ini menggali wawasan dari data besar dengan teknik seperti klasifikasi, clustering, hingga asosiasi. Analisis prediktif menggunakan data historis untuk memprediksi tren masa depan. Kemudian text mining dan analisis sentimen itu untuk membantu memahami opini publik. Integrasi machine learning dalam proses ini semakin mempercepat analisis data untuk pengambilan keputusan. Masuk ke materi keamanan dan privasi data warehouse. Keamanan data warehouse itu menghadapi tantangan seperti volume data yang besar, ancaman cyber, dan kompleksitas arsitektur.
Manajemen akses enkripsi data dan auditing adalah langkah utama untuk melindungi data dari kebocoran. Kepatuhan terhadap regulasi seperti GDPR juga menjadi prioritas utama dalam menjaga privasi data. Masuk ke materi performance tuning dan optimasi data warehouse. Performa data warehouse itu dapat ditingkatkan dengan berbagai teknik seperti indexing, participable, caching, dan materialist view. Selain itu, pemrosesan paralel dan desain skema yang tepat dapat mempercepat eksekusi query serta meningkatkan efisiensi sistem. Kita masuk ke materi data warehouse dan big data. Data warehouse dan big data memiliki hubungan yang erat dalam pengelolaan data modern dengan karakteristik volume, variasi, dan kecepatan. Big data membawa tantangan baru yang diatasi melalui integrasi teknologi seperti Hadoop dan data lakehouse. Arsitektur ini menghubungkan fleksibilitas data lake dan struktur data warehouse. Masuk ke materi yang terakhir, yaitu implementasi dan manajemen proyek data warehouse. Jadi proses dari implementasi data warehouse ini ada 6 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu perencanaan. Yang kedua itu ada yang namanya analisis kebutuhan. Yang ketiga desain sistem. Keempat implementasi. Kelima peluncuran, dan yang terakhir yaitu yang keenam itu pemeliharaan. Setiap tahap memerlukan koordinasi dan pengelolaan resiko yang matang. Pemilihan teknologi, pelatihan penggunaan, dan manajemen perubahan adalah elemen kunci keberhasilan proyek data warehouse ini. Masuk ke bagian kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah data warehouse merupakan fondasi penting dalam pengelolaan data modern untuk mendukung pengambilan keputusan secara strategis. Dengan proses ETL yang baik, data dapat terintegrasi dan disiapkan untuk dianalisis lebih mendalam. Keberhasilan implementasi data warehouse sangat bergantung pada desain arsitektur, kualitas data, dan keamanan, serta kemampuan optimasi sistemnya. Di era big data, integrasi dengan teknologi baru seperti data lakehouse semakin memperluas potensi data warehouse dalam memberikan nilai tambah bagi organisasi tertentu.